Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam rangka layanan bimbingan konseling. Meskipun layanan ini diberikan secara daring, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat khususnya bagi anak-anak kami, siswa dan siswi SMA Negeri 2 Sungai Tarap. Pada kesempatan ini, materi yang akan saya berikan menyangkut bidang bimbingan belajar yang saya beri judul tips untuk menjadi ranking 1. Siapa sih yang nggak mau mencapai ranking 1? Seluruh siswa, termasuk anak-anak kami yang menyaksikan video ini, tentu ingin memperoleh atau mendapatkan ranking 1 itu. Nah, kenapa? Apa sih keistimewaan bagi seseorang yang memperoleh ranking 1 atau mendapatkan juara? Yang pertama tentu saja kepadanya akan mendapatkan beasiswa. Dan di beberapa sekolah biasanya kepada sang juara itu diberikan sertifikat atau piagam penghargaan. Atau ada juga yang memberikan dalam bentuk tabanas berupa uang. Dan kalau Anda mencapai tingkat juara umum di satu sekolah, itu maka sekolah akan mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk siswa tersebut diutus mewakili untuk mengikuti studi banding. Biasanya itu ke Malaysia, Kuala Lumpur, dan Thailand. Nah, jadi siapa bilang untuk dapat ranking 1 itu susah? Nah, kalau Anda berpikir seperti tadi, kalau anak-anak kami berpikir seperti tadi, memperoleh ranking 1 itu susah, maka mulai dari sekarang, buang cara berpikir seperti itu. Mulai hari ini, Anda harus mengubahnya. Anda katakan kepada diri Anda bisa mendapatkan ranking 1 itu. Nah, sebetulnya cara dapat ranking 1 itu gampang kok. Bagaimana caranya, Pak? Nah, tentu saja jawabannya tentu belajar. Karena nggak ada di dunia ini yang sesuatu itu terjadi secara instan. Begitu pula kalau Anda ingin memperoleh ranking 1, tidak mungkin didapatkan begitu saja. Nah, lalu siapapun bisa dapat ranking 1. Tidak terkecuali Anda yang menyaksikan sekali lagi tayangan video ini. Nah, berikut Bapak akan memberikan tips atau cara memperoleh ranking 1 itu. Nah, perhatikan ini. Cara yang pertama untuk memperoleh ranking 1 itu adalah belajar dengan cara dicicil atau diarsur. Karena analoginya, kita misalnya mengkredit motor. Nah, kredit motor itu kita bayar dengan cara dicicil, pada akhirnya itu akan lunas. Nah, begitu pula aktivitas belajar. Anda bisa mencicilnya, mengangsurnya dengan cara setelah pulang dari sekolah, itu kita ulang pelajaran. Nah, pengulangan pelajaran
itu dilakukan secara kontinu, terus-menerus. Sedapat mungkin Anda harus menjadwalkannya setiap hari. Boleh misalnya setelah pulang sekolah, sore harinya, atau pada malam hari. Silakan Anda pilih waktunya sendiri kapan. Nah, pada saat pengulangan pelajaran ini, pada saat Anda belajar mandiri di rumah ini, Anda bisa membuat suasana di sekitar Anda belajar itu senyaman mungkin. Nah, untuk mencapai suasana nyaman ini, mungkin Anda bisa belajar sambil mendengarkan musik, atau menonton, atau apapun itu, sehingga Anda bisa belajar dengan nyaman. Nah, kemudian cara yang kedua, buatlah buku khusus untuk jawaban hasil belajarmu di rumah. Nah, misalnya ketika guru memberikan tugas, Anda bisa mengerjakannya di dalam buku yang telah kita siapkan itu. Nah, keesokan harinya pada saat pelajaran tersebut, Anda bisa tanyakan, apakah hasil dari pekerjaan kita itu telah benar atau masih ada yang salah, sehingga Anda akan mendapatkan bimbingan khusus dari guru mata pelajaran yang kita temui. Kemudian cara yang ketiga adalah kalau Anda masih memakai cara belajar sistem kebut semalam, mulai hari ini tinggalkan cara seperti itu. Karena percuma, kita nggak akan mungkin belajar hanya satu malam. Kita tidak mungkin belajar, kita kebut satu malam dengan harapan bisa menguasai dari seluruh mata pelajaran yang ada. Nah, kalau masih ada yang belajar dengan cara seperti itu, maka tinggalkanlah. Nah, kemudian yang kiat berikutnya atau cara memperoleh ranking 1 berikutnya adalah pasang target dari masing-masing pelajaran. Anda bisa menentukan targetnya, misalnya mata pelajaran agama. Nah, itu anak-anak kami bisa menentukan pada semester ini mata pelajaran agama Anda mampu memperoleh nilai berapa. Nah, misalnya agama 90. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya misalnya KWN. Kemudian Anda tentukan lagi 95 misalnya. Nah, kemudian mata pelajaran yang lainnya lagi misalnya geografi. Anda mampu menargetkan untuk semester ini nilai geografi saya 93. Begitu seterusnya. Nah, kenapa kita harus memasang target masing-masing pelajaran? Nah, karena secara alami biasanya itu setelah kita tentukan target, Anda akan merasa ada semacam keinginan untuk memperoleh dari target yang telah kita tentukan. Nah, kemudian pasti kita akan bersungguh-sungguh dalam belajar untuk mencapai dari target yang telah kita tentukan sendiri itu. Malu dong kalau kita sudah menentukan tapi tidak bisa mencapainya. Nah, itu kiat atau cara dari Bapak untuk memperoleh ranking 1. Dan ternyata mudah kan memperoleh ranking 1 itu? Sudah ngerti kan? Jadi tunggu apa lagi? Nah, mulailah dari sekarang. Jangan kesadaran kita untuk belajar itu, kita baru sadar, kita baru berubah, ingin belajar, ketika mungkin misalnya 1 minggu mau ujian. Atau kita berubah menjadi rajin belajar, misalnya pada 1 hari menjelang ujian.
Nah, cara seperti itu salah. Jadi, mulailah dari sekarang. Segera buktikan sendiri hasilnya. Nah, Anda akan menikmati hasilnya nanti pada saat pengambilan lapor. Ananda dan orang tua Ananda akan tersenyum gembira melihat nilai lapor Anda sesuai dengan target yang ditentukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, Apa mendoakan semoga Ananda pada semester 1 ini mencapai hasil belajar yang baik, memperoleh juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.